Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Abidatul Isti'anah, selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI SMA dan teman-temanku semua yang berbahagia. Video pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah materi PAI SMA. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Sofiatun Naimah, dan teman saya, Rafita Insani. Pada video ini kami membahas materi tentang meneladani sejarah dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah. Untuk lebih jelasnya mengenai materi ini, maka dari itu simak terus video ini sampai selesai. Materi pertama yaitu meneladani sejarah dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Yang pertama yaitu kondisi agama. Sebelum datangnya Islam, mayoritas bangsa Arab jahiliyah menyembah berhala dan sebagian kecil lainnya menyembah matahari, bintang, dan angin. Yang kedua yaitu kondisi sosial. Sebelum Islam, masyarakat Jazirah Arab terbagi menjadi Arab dan A'rab. Arab merupakan penduduk yang bertempat tinggal di kota, sedangkan A'rab penduduk yang bertempat tinggal di desa-desa. Yang ketiga yaitu kondisi politik. Kondisi sosial politik wilayah Arab di masa jahiliyah pada dasarnya terpecah-pecah dan tidak mengenal kepemimpinan sentral ataupun persatuan. Yang keempat yaitu kondisi ekonomi. Seperti diketahui bahwa kondisi alam bangsa Arab gersang dan tandus karena terdiri dari bebatuan dan padang pasir. Kemudian kita akan membahas strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Strategi dakwah pada masa ini terbagi menjadi dua, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun yang dilakukan dengan pendekatan personal, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara antara da'i dan mat'u bertatap muka secara langsung. Kemudian, dakwah secara terang-terangan. Rasulullah menyampaikan kebenaran secara terang-terangan dan menentang tindakan orang-orang Quraisy yang tetap pada ketuhanan mereka dengan menyembah berhala serta memperlakukan umat Islam dengan semena-mena. Kemudian kita bahas ajaran-ajaran pokok Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama yaitu ajaran akidah. Rasulullah diutus oleh Allah SWT untuk membawa ajaran tauhid. Ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah SAW yang bersumber kepada wahyu-wahyu ilahi. Yang kedua yaitu akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan oleh masyarakat Arab seperti berjudi, meminum minuman keras, berzina, membunuh, dan kebiasaan buruk lainnya untuk ditinggalkan. Kemudian yang terakhir yaitu perilaku-perilaku Nabi Muhammad SAW yang dapat diteladani ketika berdakwah di Mekah. Yang pertama yaitu lemah lembut. Nabi Muhammad menaklukkan hati kawan dengan cinta kasih dan kelembutan budi. Yang kedua yaitu sabar. Nabi Muhammad selalu menonjolkan perilaku yang santun dan bersahaja, sehingga orang-orang yang melihatnya tertegun dengan perilaku yang dicontohkannya. Dan yang terakhir yaitu pantang menyerah. Tidak ada yang dapat mematahkan semangat Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam, serta tidak menimbulkan rasa benci kepada mereka. Sekian dari saya materi tentang meneladani sejarah dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Rafita Insani yang akan membahas tentang meneladani sejarah dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Sejarah dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Nabi Hijrah. Yang pertama yakni kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Dan yang keempat, kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang pertama,
Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum Islam datang, kota Madinah disebut dengan kota Yatsrib. Agama yang dianut penduduk Yatsrib ketika itu adalah agama Yahudi, Nasrani, dan pagan. Mayoritas penduduk Yatsrib beragama Yahudi dan minoritasnya beragama Nasrani. Selain itu, agama penduduk Yatsrib dikenal dengan paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam seperti matahari, binatang-binatang, bulan, dan sebagainya. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Suku-suku masyarakat yang tinggal di Yatsrib saling berperang. Tidak ada suatu model pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu secara bergantian yang tergantung pada siapa yang paling kuat di antara mereka. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yatsrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Air yang tersedia di kota ini mencukupi untuk membangun pertanian. Kota ini dikelilingi oleh gunung berbatu. Wilayah terpenting dari kota ini adalah daerah Harrah Wakim di sebelah timur yang tanahnya lebih subur dan lebih banyak penduduknya daripada Harrah Al-Wabaroh di bagian barat. Yang keempat, kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu tergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Suku yang pertama kali tinggal dan menguasai Yatsrib adalah suku Amalikoh. Kemudian, bangsa Yahudi datang ke Madinah dan akhirnya menguasai Madinah setelah menaklukkan suku Amalikoh. Kemudian yakni strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Kemudian, beliau mulai membuat program kerja dan melaksanakannya. Di antaranya, membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Kehadiran Nabi menjadi perjalanan baru dakwah Nabi Muhammad SAW dan orang kafir Quraisy tidak lagi mengancam beliau. Dengan diterimanya Nabi Muhammad dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi SAW memberikan gelar kepada mereka atau umat Muslim Madinah dengan sebutan kaum Ansor, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong. Sedangkan umat Islam yang datang dari Mekah diberi nama kaum Muhajirin. Setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad menentukan prioritas utama dalam rangka membangun masyarakat baru. Kemudian, yakni ajaran-ajaran pokok Nabi Muhammad di Madinah. Ada 4 ajaran pokok yang diajarkan Nabi Muhammad selama di Madinah. Yang pertama yakni pendidikan ukhuwah atau persaudaraan antara kaum muslimin. Yang kedua, pendidikan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, pendidikan keluarga. Dan yang keempat, pendidikan hankam atau pertahanan dan keamanan dakwah Islam. Dan yang terakhir, perilaku-perilaku Nabi yang dapat diteladani ketika berdakwah di Madinah. Di antaranya yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk memikirkan sesuatu sebelum bertindak dan bertawakal setelah bertindak. Rasul mengajarkan persaudaraan di antara umat seiman dan juga mengajarkan untuk bersikap toleran terhadap umat yang beragama lain. Sabar, gigih, ulet, memiliki keyakinan yang kuat, serta memiliki akhlak yang mulia dan selalu menghindari kemungkaran dan mengakui kesetaraan derajat manusia. Sidik atau selalu benar, amanah dapat dipercaya, fatonah atau cerdas, dan tablik atau berani menyampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.